Oke, jadi di Borong Bitcoin kali ini, ya ini udah episode ke-36 di mana kita akan borong Bitcoin ya 100 juta setiap bulannya untuk kita bisa lihat dan kita belajar sama-sama ya apa yang sedang gue lihat di market dan kira-kira yang gue lihat ini bener nggak ke depannya terjadi atau enggak. Jadi borong Bitcoin kali ini akan gue bikin sedikit berbeda ya di mana kita akan bahas lebih banyak tentang faktor on-chain dan juga faktor makro yang terjadi dengan harga Bitcoin sekarang dan kira-kira arahnya bagaimana ke depannya. Jadi kita harus lihat dulu, ya ini kita akan lihat, ini harga Bitcoin ya. Nah dari harga Bitcoin ini kita berada di level mana nih sekarang? Di saat video ini kita bikin, ini di saat 77.504 ya. Jadi ini udah turun ya, penurunannya sekitar mungkin ya 30-39% dari ATH ya. Jadi Bitcoin itu udah mengalami penurunan yang drastis. Kalau kita lihat dari ATH-nya ini di Oktober ya. Oktober 2025. Jadi Bitcoin itu udah mengalami beberapa siklus ya. Kalau kita lihat yang pertama ya, yang siklus besarnya ibaratnya, ini siklus keduanya besar dan ini siklus ketiganya. Dan ini ibaratnya orang bilang ini bear market ya. Jadi di harga sini, kan yang kita lakukan adalah kita bikin seriesnya di sekitar sini ya. Jadi kita beli di sini, kita beli secara berkala ya di titik-titik ini ya. Kita nggak peduli mau dia kemana, tapi kita secara directional kita lihat dalam waktu mungkin 10 tahun ke depan ini akan mengalami apresiasi harga. Karena balik lagi investasi itu bukan cuma sekedar beli 1-2 tahun, ya. Gue di sini gue bikin series ini dan gue berinvestasi di Bitcoin tuh bukan untuk gue ibaratnya gue trading kan dalam jangka waktu yang dekat ya. Gue punya time frame ya, horizon investasi gue tuh panjang. Di semua aset kelas yang gue berinvestasi dari gue umur 15 tahun, 14 tahun itu selalu gue punya orientasi jangka panjang. Nggak ada aset yang gue beli untuk cuman 2 bulan ke depan lalu gue jual, tidak ya. Cuman aset-aset yang gue beli ya seperti Bitcoin ini memang kita punya time frame yang lebih panjang dibanding biasanya. Dan nanti dari portofolionya, ini kan mungkin satu-satunya ya series di dunia di mana portofolio secara terbuka selama 36 bulan di-track sama semua orang yang bisa melihat ini, ya. Biar kita lihat bahwa apakah ini cuma teori atau prakteknya ada hasilnya menghasilkan uang atau enggak. Ya, dan kalian bisa bandingkan nanti. Dibanding kalian berinvestasi misalnya di kos-kosan, dibanding kalian berinvestasi misalnya kalian bikin bisnis bareng teman kalian, apakah lebih untung untuk kalian melakukan seperti ini. Oke, ini ada tabel yang gue buatkan untuk kalian. Jadi ini Bitcoin sekarang, ya. Kita harus lihat posisinya ada di mana ya. Sekitar Oktober, ini kita mengalami kenaikan harga paling tinggi all time high Bitcoin sepanjang asetnya berdiri. Lalu di akhir 2025, waktu itu kan kita bikin event di sekitar November ya. Kita udah ingetin di situ bahwa bear market akan terjadi dan kalau kalian bisa balik ya, ini karena semuanya terdokumentasi secara real ya. Jadi kata-kata gue ini kalian bisa lihat sampai di tahun 2024, gue bilang di mana 2026 akan terjadi bear market. Itu 2024 di borong Bitcoin, ya kalian tinggal cari aja ya borong Bitcoin gue tahun 2024, gue udah wanti-wanti ya. Di 2026 akan terjadi bear market dan penurunan harganya kita bisa lihat ya, crash terbesar di 2026. Ada kerugian ya di market 3,2 billion dalam satu hari ya. Ini teman-teman lihat. Di Januari 2026, 3,2 billion dollar ini realized value ya. Itu hilang dalam waktu sehari. Jadi kalau ada yang mengalami kerugian di kripto, ini adalah memang faktor dari resiko yang kalian lihat di market, ya resiko pasar yang terjadi di market. Dan di Maret itu turun ya karena ada geopolitik, tekanan jual dari short term holder. Nanti kita akan bahas ini, pentingnya short term holder dan whale ya. Wallet dari whale kita akan lihat dan stok barang yang kira-kira ada di exchange itu seperti apa. Di 20 April ya, ini sampai sekarang kali kita syuting ada 76.472 ya. Turun ya 1,6% menjelang rapat Federal Reserve. Ya, dan ini ada tadi gue sempat lihat pagi-pagi Jerome Powell tuh ada ancang-ancang dia tidak mau diganti. Jadi ini akan nanti berdampak lagi ke harga Bitcoin. Tapi kira-kira ini peta yang ada sekarang ini seperti ini ya. Dan apakah ini hal yang wajar? Kalau kita lihat dari siklus-siklus sebelumnya, ini adalah hal yang sangat wajar teman-teman ya. Oke. Ini gue ngalamin di sini waktu itu kan ini gue pertama kali nih ya kenal kripto tuh di sini. Pertama kali gue kenal kripto. Waktu itu gue beli beberapa altcoin di sini dan ini habisnya ini 99% waktu itu ya. 99% habis semua dan ini orang bilang kripto udah mati ini, kripto mati ini. Ya, sama seperti di 2022. Nanti gue akan tunjukin teman-teman ya. Waktu itu kan gue bikin
konten ya di sini ya, di sekitar sini. Ini orang udah nggak ada yang udah kabur semua nih di sini. Sama kan? Arah sini orang udah mulai kabur semua. Ini bisa aja kena drag begini ya. Tapi ntar kita akan kasih tahu target price kita dari berapa. Tapi dari melihat beberapa siklus ini ya, gue udah melihat gitu, patternnya ini biasanya selalu terulang lagi ya. Dan kita akan lihat ya, ini yang gue simpulkan di sini apa aja sih sebenarnya yang sedang terjadi ya. Kita lihat secara geopolitik dulu ya, dan kita akan lihat secara kebijakan Federal Reserve, dan kita akan lihat ntar dari segi pasar dari global M2-nya. Amerika sedang berkonflik dengan Iran kan sekarang. Selat Hormuz, jalur minyak terpenting di dunia, sedang diblokade oleh US ya. Ini diblokade sama US. Mendorong harga minyak mentah Brent ke 104, sekarang udah di 120 ya. Per barrel, memicu kekhawatiran inflasi global. Kenapa? Karena kalau harga minyak mentah dunia naik ya, satu dunia kalau kalian lihat harga minyak di Australia, di US itu udah naik semuanya ya. Kita juga lihat sekarang Pertamax juga udah naik. Ini akan semuanya naik ya. Ketika harga ini menyentuh angka krusial di 120 akan tambah bahaya sekali. Rapat Fed ketiga tahun ini berlangsung ya di 28 April sekarang. Pasar sedang menunggu apakah Fed akan mempertahankan atau mengubah suku bunganya ya. Dan ada kekhawatiran bahwa Jerome Powell nggak mau jadi diganti, dan ini akan menekan ya risk asset ya, risk asset seperti Bitcoin. Tapi kalau kita lihat secara earnings ya, perusahaan-perusahaan seperti Amazon ya, Google itu earningsnya bagus sekali, dan tech tetap rally di US. Dan yang paling penting juga ada pasokan uang global atau kita sebutnya M2 money supply. Ini memiliki korelasi yang kuat teman-teman ya. Jadi ketika bank sentral di seluruh dunia itu mencetak lebih banyak uang, Bitcoin itu cenderung naik karena dianggap sebagai penyimpan nilai seperti emas digital. Karena kita udah bahas dari banyak video-video sebelumnya bahwa bank-bank sentral di dunia, terutama negara-negara besar seperti Cina, itu nge-stockpiling emas. Dan banyak individu-individu di sekeliling dunia, mau itu di Cina, di Taiwan, di Hong Kong, nanti kita akan tunjukin buktinya, bahwa mereka itu membeli Bitcoin dalam jumlah yang sangat besar. Ya. Jadi kalau bank sentral negara belinya emas, individual seperti fund-fund besar, kita lihat nanti dari Hong Kong, dari Abu Dhabi itu banyak yang mengkoleksi Bitcoin sebagai digital hedge, gue sebutnya ya, digital hedge. Ya, ini fungsinya Bitcoin. Dan ini terbukti nanti kita akan lihat flow-nya juga dari fund-fund besar. Nah, untuk kita bisa memperhatikan apakah hubungannya ini dengan Bitcoin, ini kan kita lihat ini secara analisa dari makro ya. Jadi makro ini kalau kita persimpel ada 3 hal, geopolitik, Federal Reserve, dan Global M2. Itu aja yang kalian perlu lihat kalau misalnya mau lihat pergerakan harganya Bitcoin. Cuman seperti tabel yang waktu itu kita bahas ya di video-video sebelumnya, bahwa Bitcoin itu adalah aset yang resilient 10-60 hari sejak perang terjadi. Dan itu memang terjadi ya sekarang. Bitcoin itu masih resilient, walaupun dia drop luar biasa di Januari, tapi sekarang aset itu masih resilient. Dan sekarang kita akan bahas masuk ke analisa Bitcoin secara on-chain itu seperti apa. Nah ya, jadi ini adalah salah satu analisa yang penting menurut gua. Ini ibaratnya gue sebutnya termometer ya. Jadi kalau lu sakit ya kan dilihatnya dari panas, nah Bitcoin juga sama ya. Bitcoin itu punya termometer namanya MVRV. Ini artinya apa ya? Buat yang nggak ngerti. MV itu adalah market value to realized value ya. Oke, simpelnya market value to realized value. Biar ini ibaratnya nggak cuman asal ngemeng, kita lihat berdasarkan data dan fakta yang terjadi ya di sini. Ini kalian teman-teman bisa lihat ya, kalian tinggal buka Instagram gua ya. Kalian cek apakah ini benar atau enggak. Ini Januari 18 ya, 18 Januari 2023 ya. Jadi kalau kalian lihat harganya di berapa, Bitcoin tuh di 20.000 nih harganya. Oke? Kan gue bikin ini story, bikin mahal murah, jangan tanya tapi lihat data. Ini gue udah ngomong dari 2023. Ya, waktu itu Indonesia belum ada yang bahas Bitcoin ya. Satu pun orang belum ada yang bahas Bitcoin. Jadi di sini kita lihat harga 20.000 ya, di saat orang nggak ada yang tertarik dengan asetnya, sama seperti sekarang ya. Kalau kalian ngomong oh Bitcoin sudah mati, Bitcoin sudah nggak ada. Tahun 2023 orang juga bilang Bitcoin tuh nggak ada ya. Nggak ada, dan kalian nggak sadar mungkin waktu itu berjalan sangat cepat, tapi borong Bitcoin ini udah 36 bulan. Ya, umurnya dari series ini aja udah lebih banyak ya dibandingkan orang-orang baru yang berkecimpung di dunia kripto. Ini seriesnya udah lama ya. Dan di harga 20.000 ini kalian nggak usah ngertiin ya. Kalian coba lihat datanya aja, MVRV seperti ini. Dan kita akan lihat ya, sekarang secara on-chain MVRV-nya seperti apa. Oke, jadi ini MVRV rasio dari Bitcoin ya. Lihat nggak?
kesamaannya dengan tadi ya. Sekarang harga di 76.000, market value itu realized value-nya di berapa? Jadi artinya apa? Ini barang yang sedang murah ya. Rasionya ketika seperti ini ya. Ini justru potensi secara on chain ya. Untuk kita lihat bahwa ini adalah zona yang bagus untuk kalian beli ya. Kalian tinggal back aja tadi lihat ya. Lihat kemiripan chartnya. Antara MVRV ratio di harga 77.000 Bitcoin dan di 20.000. Apakah mirip ya? Ketika mirip kalian bisa simpulkan sendiri ya. Ini berdasarkan data yang ada. Kita akan lihat indikator secara on chain yang kedua. Ya, ini adalah namanya SOPR ratio ya. Ini apa sih rasio ini ya? Ini artinya orang itu jual rugi atau enggak ya. Ibaratnya orang dalam short term ya, holder Bitcoin itu boncos atau enggak. Kita bisa lihat rasio di sini ya. Ini ketika harganya, ini gue record ini di 68.000 ya. Kenapa menurut gue waktu ini adalah harga yang murah? Karena SOPR-nya di bawah dari 1. Jadi SOPR itu di bawah 1 ya. Ketika SOPR itu di bawah dari 1, ini menandakan bahwa short term Bitcoin itu sedang mengalami kerugian dalam jangka pendek. Ketika orang rugi, ini ibaratnya retail yang rugi. Ketika retail yang rugi, yang akumulasi siapa? Orang-orang yang punya uang besar. Makanya di saat 68.000 ini justru hal bagus untuk beli ya. Jadi SOPR yang di bawah 1 ini selalu bisa menjadi indikasi ya kalian menarik untuk kalian beli. Ya kan tinggal perhatikan ya. Ini ketika tahun ya. Oke, ini SOPR pasti jauh di bawah 1. Ini SOPR di bawah 1. Ini SOPR di bawah 1. Kita lihat ya dari chartnya ya. Ini bottomnya nih. Ini bottom. Bottom. Ini SOPR di bawah 1. Ini kalian kalau beli kalian masih untung. Ini sekarang ya. SOPR di bawah 1. Jadi ini adalah indikator on-chain yang penting untuk teman-teman bisa melihat gitu. Kira-kira orang yang dalam jangka menengah dan pendek ini rugi atau enggak. Selain itu indikator on-chain apa yang penting ya? Kalian harus anggap Bitcoin ini barang ya. Ibaratnya kita toko kelontong, ada tokonya, ada barangnya ya. Jadi kita harus pikir dari segi barang ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini exchange reserve. Nah, artinya apa? Bitcoin yang ada di exchange ini berapa? Ya, ini kita bisa lihat dari Coinbase, ada di Binance, ada Bitfinex. Bitfinex ini punya USDT ya. Kraken ya. OKX, Gemini, Bitflyer, Bybit, Bitam dan Bitget. Dari sini kita bisa melihat ya kira-kira jumlah Bitcoin yang ada di exchange itu berapa. Jadi ini kita lihat hitung barang gitu. Berapa sih ibaratnya Bitcoin yang bisa dibeli. Karena kalau kalian mau beli Bitcoin, biasanya membeli lewat toko, ya. Dari tokonya ini kita bisa lihat, dari reserve ini kira-kira berapa Bitcoin yang ada. Ini kita lihat di 2026 ya, itu ada 2,21 juta Bitcoin yang available di toko. Ya. Artinya apa? Ketika cuma ada 2,12 juta Bitcoin, ini terendah ya. Kalau kita misalnya melihat di tahun 2021, itu ada 3 juta ya teman-teman, exchange Bitcoin. Jadi barangnya itu semakin dikit, artinya apa? Orang-orang besar itu membeli dari exchange, lalu tidak dibiarkan di exchange, yaitu mereka simpan di walletnya masing-masing, ya di cold wallet. Jadi dari sini kita bisa lihat disparitasnya, ketika 2026 itu 2,21 juta, dan 2021 aja 3 juta. Artinya apa? Barangnya sedikit. Ya. Ketika Bitcoin barang sedikit, kita kan lihat, semua ini secara ekonomi kita bisa lihat dari konsep yang paling sederhana, mental model dari yang paling sederhana, yaitu supply dan demand. Ya. Kita lihat, cuma ada berapa Bitcoin-nya ya. Ketika Bitcoin-nya cuma sedikit, ini terendah sepanjang sejarahnya Bitcoin. Artinya apa? Long term holder ini banyak yang pegang. Kita melihat bahwa tadi ya, secara SOPR, banyak dari orang-orang yang short term itu jual rugi Bitcoin-nya. Sedangkan ini kita bisa lihat dari whale order. Ya, ini gimana cara kita menganalisa order dari whale ya. Total yang gua hitung, mereka sejak Januari ya, ada 2000 plus ya wallet mengakumulasi total 280.000 Bitcoin. Ya. Jadi artinya apa? Ketika SOPR-nya itu tadi di bawah 1, retail itu jualan, orang-orang yang lemah itu jualan, dan orang-orang yang besar ya, order-ordernya ini akumulasi ya. Apa yang kita bisa pelajari dari sini?
Artinya orang-orang yang punya conviction jangka panjang, mereka institusi-institusi yang pintar, yang tradingnya pakai algoritma, itu mereka mengoleksinya justru sekarang, ya. Jadi market ini kan cuma perpindahan barang, ya, antara orang yang awam dan orang yang pintar gitu. Kalau kalian jadi orang-orang awam, oh Bitcoin turun, Bitcoin udah mati, kalian jual ya. Kalian ada yang jual kemarin di 68.000, yang koleksi siapa? Gua yang koleksi. Mereka yang koleksi ya. Karena ketika gue beli Bitcoin, gue harus beli dari seseorang gitu. Kalau gue tanya di sini, ada nggak yang ketika gue bikin borong Bitcoin ini jadi nggak percaya lagi gitu kan? Ngerasa, oh Bitcoin ini scam 68.000 lalu kalian jual. Yang beli siapa? Gue yang beli gitu. Ya. Dan kita bisa lihat bahwa secara data tuh 78% ya dari holder Bitcoin itu jangka panjang. Nah, ini data yang penting ya. Ada 2.000 lebih wallet yang koleksi dan 78% ya dari holder Bitcoin itu holder secara jangka panjang ya. Jadi ketika di level-level retail itu menjual, ini fase akumulasi ya. Ini whale akumulasi. Ya, jadi kalian jualan barang, ada yang beli barangnya. Nanti kalian ntar belinya di sini lagi ya. Ngerasa sekarang wah harganya 78.000, apakah sekarang belinya? Kalian pada takut kan kemarin borong Bitcoin yang sekitar portonya itu udah turun ke 4,2 miliar gitu kan. Ntar begitu naik, kalau naik lagi ntar tanya apakah baru boleh beli sekarang. Ya itu memang otak retail. Jadi kenapa nggak banyak orang yang bisa bermain di market? Karena nggak banyak yang bisa melihat data dan fakta itu secara akurat. Ya. Banyak yang cuman katanya pakai feeling. Kita di sini ya, gue udah sekitar 3 siklus di sini dan gue udah bertahun-tahun ya di market. Itu nggak ada yang pernah pakai feeling. Ya, semua yang gue lakukan, analisa yang gue lakukan itu selalu berdasarkan data yang ada. Dan nggak ada yang lebih bagus. Ini kan kita secara on-chain ya, tapi di dunia kripto ini sekarang udah masuk, udah semi ya, bergabung dengan traditional finance. Jadi penting untuk kita melihat flow dari ETF-nya ya. Jadi nggak cuma dari on-chain doang, tapi kita lihat institusi yang masuk. Karena nggak semua orang ya ngerti mau pakai cold wallet, nggak semuanya ngerti pakai multi-signature wallet. Jadi ada beberapa institusi kayak misalnya hedge fund. Lo ada hedge fund misalnya di Singapura, lo ada hedge fund di US, atau lo ada hedge fund di Hong Kong. Lo nggak akan mau repot-repot beli Bitcoin dari exchanger di sini terus lo masukin ke cold wallet. Nggak mau. Lo mau belinya pakai ETF, pakai sekuritas yang lo udah punya. Ya misalnya lo pakai Interactive Broker, pakai misalnya TD Ameritrade, lo langsung beli dari situ. Ya belinya lewat apa? Belinya lewat ETF. Jadi kita penting untuk bisa melihat flow-nya siapa sih yang akumulasi dari ETF di sini. Jadi kalau kita lihat total ETF ini, kita lihat dari yang paling besar ya. Ini ETF Bitcoin. Ini paling besar, yaitu punya BlackRock. Total akumulasi dari semua ETF itu 53 ya, billion US dollar. Kalian tahu nggak, butuh ETF emas. Emas kan aset yang udah paling lama ya, udah 3.000 tahun, 4.000 tahun, 5.000 tahun dipakai sama manusia. Tapi emas itu untuk kumpulin 53 billion itu butuh 5 tahun ya. Dari pertama launching, yaitu GLD ETF-nya. ETF yang sama, Bitcoin, IBIT ini mengoleksi 53 billion dalam waktu 5 bulan ya. Jadi dari data ini aja resmi bahwa Bitcoin adalah aset terbaik yang pernah diciptakan oleh manusia ya. Jadi aset yang dari tanah aja butuh 5 tahun untuk nyampe 53 billion, sedangkan Bitcoin cuma butuh 5 bulan inflow yang masuk. Kenapa bisa secepat itu dan sebanyak itu? Ya, karena jawabannya ETF ini. Ya, kita akan bahas satu-satu holdernya siapa aja. Jadi kalau kita bilang tadi ada 2.000 ya, wallet yang akumulasi. Kita bisa di sini. Akumulasi terbesar itu dilakukan oleh Millennium Management. Ya, ini kalau teman-teman yang nggak tahu, ini hedge fund punyanya Easy Englander. Ya, ini salah satu investor terjago yang pernah hidup di sekarang dan masih hidup gitu. Ini banyak yang nggak tahu nih. Lauror ini adalah Hong Kong punya hedge fund. Ketika gue ke Hong Kong, ketemu beberapa family office-nya, ini terkenal sekali. Mereka ini jagoan yang lagi mau koleksi Bitcoin besar-besaran dari Hong Kong. Ya, Jane Street. Ini trading firm paling profitable ya. Ini revenue per employee paling besar di dunia ya. Ada 3.000 karyawan. Ini hedge fund juga. Abu Dhabi Government ya, kalian udah tahu ya. Ini Sovereign Wealth Fund dari Abu Dhabi, SWF. Citadel, ini punya Ken Griffin. Salah satu hedge fund paling kaya di dunia. BlackRock kalian udah tahu, Morgan Stanley kalian udah tahu. Ini IB ya. Jadi ini adalah akumulator besarnya dari Bitcoin ya. Kalian perhatikan di sini secara size. Ya. Kalian kan bilang bahwa oh Bitcoin ini banyak yang jualan, tapi pertanyaan yang jualan siapa? Ya, yang jualan itu adalah retail. Nah, apakah kalian lebih pintar dari Easy Englander, Jane Street ya kan, Ken Griffin, BlackRock? Gua rasa enggak ya. Kayak otak kalian kalau dibanding dia, even otak gua dibanding mereka tuh jauh sekali.
Ya. Jadi nggak ada perlu, apa namanya, otak untuk ngerasa bahwa, "Oh, gue lebih pinter." Karena kan banyak di Indonesia yang pikir, "Oh, gue bikin borong Bitcoin ini untuk bikin kalian beli Bitcoin." Nggak perlu kalian gitu loh. Uang kalian mau satu Indonesia beli ini nggak akan pernah bergerak Bitcoin, ya. Karena ini digerakkan oleh raksasa-raksasa di dunia keuangan, ya. Ini mereka Giant State ini punya uang lebih banyak dari yang kalian pernah pikir gitu. India sama mereka pasar sahamnya dihancur-hancurin. Jadi ini orang-orang yang ibaratnya menguasai dunianya dan mereka adalah game master dari dunia ini. BlackRock itu punya aset under management berapa gitu. Dan mereka beli Bitcoin. Morgan Stanley punya aset under management berapa dan mereka akumulasi terus ya Bitcoin. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa flow yang masuk tuh besar sekali ya dan kita tinggal ngikut aja gitu. Kira-kira siapa nih yang punya kepentingan terbesar di sini? Nah, ini salah satu kesukaan juga nih sama beberapa orang ya. Jadi ini adalah Fear and Greed Index ya. Kesannya sederhana, tapi ini suatu barang yang gue pakai gitu. Kalau kita lihat sekarang angkanya di netral. Kenapa? Ini baru naik ke 78.000. Orang-orang baru bertanya, ini boleh beli nggak? Takut ketinggalan nanti ke 100.000 ya. Tapi ketika 68.000, SOPR di bawah 1, retail pada jualan semua. Ini angkanya pasti di sekitar di merah nih. Orang fear, orang takut ya. Jadi ini kita kan belajar dari Benjamin Graham ya, bahwa manusia itu kan punya dua bias, yaitu fear and greed ya. Ini tinggal nge-swing aja kanan kiri antara takut ya, serakah. Kalian perhatikan, ketika ini 78.000 nih. Ketika nanti 120.000 lagi, ntar serakah lagi ya. Ntar di hijau nih. Jadi ini kayak meteran kan sekarang di sini nih ya. Ntar di hijau nih. Jadi gampang banget untuk melihat Bitcoin ini arahnya kemana atau aset-aset. Karena kita tinggal lihat manusianya aja ya. Manusia itu aneh, ketika barang itu diskon dia takut gitu. Dia nggak mau beli. Ketika misalnya Bitcoin ya, dia 120.000 ya kan. Dia turun ke 68.000. Orang Indonesia bilang apa? Ya nyangkut ya lu Bitcoinnya. Gitu. Dan kita akumulasi terus ya. Ini kan asetnya sekarang nanti kita lihat portofolio berapa. Nanti kalian jangan pusing lagi ketika portofolio udah jadi belasan miliar. Gitu. Karena ini semua cuma matematika. Ya. Sayangnya banyak dari sini yang nggak ngerti. Ya. Even orang-orang berpendidikan pun banyak yang nggak ngerti. Nggak paham data, nggak bisa baca fakta gitu kan. Dan merasa dirinya paling pintar. Penting untuk di market kita bisa punya humility, untuk kita bisa melihat gitu loh. Oh, kondisi sedang yang terjadi itu seperti ini gitu. Jadi gue nggak pernah pusing ya ketika dari 120.000 terus 68.000 nyangkut. Gue beli lagi 78.000 nanti gue beli lagi gitu. Nanti dia balik 120.000 lagi uangnya udah lebih banyak lagi ya kan. Ketika dia naik 150.000 lagi uangnya lebih banyak lagi. Jadi nggak perlu takut dan lu perhatikan aja fear and greed-nya manusia. Ketika manusianya udah serakah nih hati-hati jangan ditambah lagi barangnya gitu. Serakah nih jangan ditambah lagi barangnya. Lihat nggak nih? Mau Oktober, nah, kan? Kan orang yang banyak bilang, oh Bitcoin bakal masih naik lagi. Gue udah bilang, ya dari 2024. Kenapa? Karena siklusnya selalu sama. Ya. Orangnya greedy, ya kripto mati. Greedy lagi, ya kripto mati. Gitu terus kan. Ini orang kabur dari kripto. 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 Ini orang serakah, ya kan? Rugi, ya serakah. Psikologis manusia, ya. Makanya game keuangan ini game yang paling sulit, ya lebih sulit dari kalian berbisnis, lebih sulit dari kalian kerja. Karena ini memang lu harus melawan yang namanya mental modelnya manusia. Nah, Charlie Munger ini punya konsep namanya Lollapalooza Effect. Jadi kalian tahu ada bias-bias manusia, ya kan? Ada bias manusia untuk nggak mau rugi. Ada bias manusia yang overconfidence. Ada bias manusia yang selalu mau dengerin kata orang. Ada yang punya anchoring, harganya udah di segini. Nah, ketika digabung semua jadi satu, itu jadi namanya Lollapalooza Effect. Atau gue bilang efek orang goblok aja lebih gampang ya. Gitu. Tapi kalau ketika kalian kena efek orang goblok ini, kalian akan kena nanti ya. Jadi penting untuk kita tahu fear and greed-nya manusia. Nah, dan ini menurut gue chart paling penting ya. Ini chart M2. Jadi ini M2-nya dunia sama Bitcoin. Kenapa? Karena central thesis gue dari ini, ya kalau kita lihat misalnya total international market itu naik 26% ya. Kalau kita misalnya ngelihat ETF kayak international market itu 26% naiknya. Kalau kita misalnya lihat S&P 500 itu naik juga ya sekitar 20%. Nah, ini uangnya dari mana? Uangnya ini itu dari hasil percetakan uang ya. Jadi penting untuk melihat yang warna pink ini percetakan uang nih. Uang dicetak terus, cetak. Ini pasti naik ya, karena kenapa gue bilang ini ada perang. Makanya penting untuk kita bisa connecting the dots ya.
ilmu itu adalah ketika kita bisa baca data, itu ilmu. Tapi understanding, pengertian adalah ketika kita bisa gabungin ya. Dari satu data ke data yang lain itu bisa digabungin ya. Kita bisa dari SOPR ke exchange reserve-nya berapa ya. Itu butuh pengertian ya. Dan ini bukan sesuatu pengalaman yang lu bisa dapetin 1-2 bulan belajar. Lu mau belajar full 1-2 bulan nggak akan pernah dapat. Lu perlu ditampar dulu. Kayak gue 2018, gue ditampar tuh. Gue beli altcoin, IOTA segala macam, mati gue kena tampar gitu kan. Perlu ditamparnya berkali-kali gitu. Baru kalian bisa mengerti ya. Untuk kalian nggak merasa bahwa kalian yang paling pintar di market. Jadi ketika ini kita lihat ini uang dicetak naik, ini Bitcoin akan follow ya. Kenapa? Karena gue bilang uangnya butuh tumpah ya. Jadi kalian harus anggap uang itu kayak air terjun gini kan. Tumpahnya kemana? Ini ada ke Bitcoin, ini ada ke saham, ini ada ke global bond ya. Ini kalian tinggal hitung aja kira-kira air terjunnya tuangnya berapa, tumpahnya berapa. Dan kalau kita lihat tadi, barang yang di tokonya sedikit, uangnya perlu tumpah begini, cuma ada satu jalan, dia bisa kemana aja, bisa naik ke atas gitu. Ya. Kecuali tiba-tiba berubah semua ya, skenario ada quantum komputer, dia bisa pecahin SH256-nya Bitcoin, tapi kan itu masih angan-angan ya. Dan by the time itu terjadi, orang-orang dalam konsensus Bitcoin itu juga bukan orang-orang bego ya. Kita lihat tadi ada hedge fund, ada dana, ibaratnya dana abadinya Abu Dhabi. Mereka itu bukan orang-orang bego ya. Mereka akan bikin konsensus network-nya untuk bikin quantum proof juga Bitcoin-nya. Jadi ya dari data-data ini kita bisa melihat ya, penting bahwa kita lihat di sini Bitcoin itu cuma ada satu arah nih. Ketika dia akan cetak, kecuali dia stop nyetak ya. Tapi gue rasa nggak bisa karena dia butuh danain militer perangnya Amerika. Jadi Fed akan punya insentif untuk terus cetak. Jadi kalau ditanya target gue berapa? Target gue simpel 85.000 ya sampai 100.000. Ini targetnya ya. Dalam waktu mana? Ya sekitar 1,5 sampai 2 tahun ke depan. Kenapa gue nggak target sampai 120.000 lagi? Karena ini, balik lagi, ini ada faktor geopolitik yang at play. Ya. Kita belum tahu nih, kita harus lihat dulu peta uangnya nanti akan mengalir kemana. Dan secara setiap bulan gue akan update nih, pemikiran gue adakah yang berubah dari tesis gue hari ini gitu. Karena semua yang gue bikin ini juga jadi bahan belajar ya untuk gue sendiri, untuk melihat gitu. Kira-kira nih yang gue ngomong di sini beneran nggak nih kejadian 85.000, 100.000 nih kan sekarang harganya 78.000 nih. Kejadian nggak nih harganya? Jadi di sini tanpa lama-lama kita langsung aja ya, kita borong Bitcoin lagi ya 100 juta ya. Kita masukin di sini. Kita lanjutkan dan kita konfirmasi beli ya. Kita akan lihat di sini. Nah, Bitcoin itu berarti sekarang kita ada porto 5,1 miliar 27 juta ya teman-teman di sini ya. Jadi ini adalah ibaratnya video yang akan gue dokumentasikan ya. Kalian tinggal lihat modalnya berapa, dari jumlah episodenya, jadi episodenya berapa, kalian kali 100 juta, itu modal yang ditanam, dan sekarang keuntungannya berapa. Nah, kalian bisa lihat tuh, dalam waktu 36 bulan, apakah lebih untung begini, apakah kalian mikir lebih untung berbisnis, lebih untung beli yang lain, aset yang lainnya, silahkan gitu. Tapi ini gue akan demonstrasikan untuk masyarakat Indonesia supaya kalian bisa mengerti. Karena selama gue di market, ya ilmu yang gue share di sini, ini gue nggak pernah denger ya, maupun di luar negeri, maupun dalam negeri. Kecuali misalnya gue kadang di Singapura, gue ketemu sama fund manager, atau gue di Hong Kong ketemu fund manager. Ini ilmu yang ibaratnya nggak banyak orang yang mau share ya. Dan gue pernah ada di posisi kalian ketika gue belajar nih ibaratnya, tapi nggak ada yang ngajarin gitu. Jadi kepentok-kepentok kayak tahun 2018 ya, gue beli banyak sekali duit gue di altcoin yang akhirnya jadi sampah. Gue banyak beli yang salah gitu, gue banyak melihat siklus dengan salah. Seolah-olah gue mikir dunia ini tuh cuma ada orang-orang tertentu ya yang bisa punya ilmu-ilmu seperti ini. Dan ini yang gue pengen patahkan ya, gue pengen ilmu-ilmu seperti ini tuh kalian bisa punya ya, biar orang Indonesia tuh jadi masyarakat yang pintar. Karena kalau enggak ya bahaya gitu. Karena kita punya literasi terhadap capital market tuh sangat-sangat kecil ya. Banyak orang misalnya merasa mereka paling pintar sama saham, mereka paling pintar sama Bitcoin. Oh, Bitcoinnya nyangkut ya, tapi misalnya akuntansi dasar aja kalian nggak mengerti ya. Data-data dasar aja kalian nggak bisa baca. Gimana caranya kalian mau analisa perusahaan kalau kalian nggak bisa akuntansi gitu. Itu kan bahasanya dari bisnis. Gue itu bukan orang paling pintar ya, tapi gue adalah orang yang udah pernah ibaratnya jalan duluan di tempat yang belum kalian tempuh. Ya, gue udah pernah lihat lobang-lobangnya. Jadi at least dengan gue bikin video seperti ini, gue bisa kasih tahu kalian, jangan kemakan loh fear and greed. Kenapa? Karena gue dulu kemakan gitu. Gue nggak tahu cara baca datanya seperti apa. Gue nggak tahu manusia itu selalu swing antara panic dan exuberance. Di situ yang gue pengen kalian tuh lihat gitu loh. Oh, ada faktornya loh antara geopolitik dengan apa yang terjadi dengan asetnya. Karena kunci di investasi sendiri adalah belajar dari hal yang lu paling ngerti, lu perdalamkan.
ya namanya circle of competence. Gue bukan yang paling ngerti di semua aset gitu. Kalau kalian tanya gue misalnya corporate bonds, gue bukan orang yang spesialis di corporate bonds gitu. Gue nggak bisa kasih kalian saran dari apa pengalaman gue. Tapi kalau dari Bitcoin ini gue ada 3 siklus di sini ya. Gue lihatnya udah panjang, jatuh bangun gue udah banyak. Gue pernah hilang hampir semua duit gue di kripto ya. Ketika gue masih umur 17-18 tahun, gue pernah hilang hampir semua duit gue. Jadi gue udah pernah jatuh ke lubangnya dan sekarang gue tunjukin, oh lubangnya yang mana dan gimana caranya kalian bisa ibaratnya mengarungi gitu. Karena market itu bukan tempat yang friendly untuk pemula ya. Dan bukan tempat yang gampang juga kalau kalian cuma mau main-main ya. Kalau kalian mau belajar ya belajar secara serius. Tonton video-video yang gue sharingkan di sini dan semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian.